Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Ada berita menarik dari Bandar Lampung. Apaan tuh? Di kota itu terjadi lagi larangan bagi umat Kristen untuk melakukan kebaktian di hari Minggu. Seperti biasa, umat Kristen kali ini dari gereja Kemah Daud diancam agar tidak beribadah Minggu di sebuah bangunan yang bukan gereja. Namun yang menarik dalam kasus ini, segera setelah berita itu viral, ada respons dari pemerintah daerah dan kepolisian Bandar Lampung. Para pemuka daerah di sana bersepakat untuk membantu pengurusan izin pembangunan gereja. Mereka bahkan mengeluarkan izin sementara penggunaan rumah ibadah selama 2 tahun ke depan. Kapolresta juga menjamin keselamatan jemaat gereja bila akan melaksanakan ibadah lagi. Ini adalah perkembangan penting karena selama ini lazimnya bila ada persekusi jemaat gereja, polisi terkesan tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi apa yang terjadi di Bandar Lampung ini bisa menjadi contoh untuk diterapkan di daerah-daerah lain. Kasus ini sendiri menjadi ramai gara-gara beredar viral di TikTok, rekaman adegan pembubaran ibadah di sebuah bangunan yang difungsikan sebagai gereja di Raja Basa Bandar Lampung. Dalam video itu, terlihat seorang pria bertopi hitam, baju biru tua, serta celana hitam mendobrak pintu gereja. Kemudian dia berteriak-teriak di dalam gereja saat ibadah berlangsung. Dia juga memaksa agar ibadah segera dihentikan, sampai akhirnya para jemaat membubarkan diri. Kemudian ada pula adegan di luar gedung yang menunjukkan sejumlah pria dengan garang meminta jemaat meninggalkan tempat. Bahkan ada seorang pria yang dengan kasar mengancam kalau jemaat tidak juga membubarkan diri, dia akan mengobrak-abrik tempat itu. Beberapa anggota jemaat berusaha meminta pengertian. Mereka hanya minta diberi waktu untuk menyelesaikan doa. Seorang pria juga dengan sabar meminta agar para penyerang bisa menahan diri dan menyelesaikan masalah ini di kelurahan. Dalam video lanjutan juga ditampilkan penjelasan lurah setempat. Dia bilang dia beserta aparat RT datang bukan untuk membubarkan ibadah, melainkan untuk mengimbau bahwa seharusnya tempat itu tidak boleh dijadikan gereja. Dia menunjukkan adanya kesepakatan tahun 2016 yang ditandatangani ketua RT, tokoh agama, pendeta, dan beberapa tokoh lain. Dalam surat itu dinyatakan bahwa gedung tersebut tidak akan digunakan sebagai gereja karena adanya keberatan warga. Ini adalah pengulangan dari kasus-kasus serupa di banyak daerah. Jemaat Kemah Daud tidak beribadah di gereja karena mereka tidak memiliki gereja. Dan mereka tidak memiliki gereja karena tidak kunjung memperoleh izin untuk membangun gereja. Ini memang nampak sebagai lingkaran yang terus berulang tanpa ujung. Umat Kristen dilarang membangun gereja karena adanya keberatan dari masyarakat setempat. Masyarakat bisa keberatan tanpa punya landasan alasan yang kuat. Yang disebut landasan yang kuat itu misalnya karena gereja akan dibangun di atas wilayah resapan air. Atau misalnya gereja dikhawatirkan akan menimbulkan kemacetan lalu lintas akibat parkiran yang membludak. Ini tidak. Warga atau sebagian warga bisa saja menolak pembangunan gereja tanpa alasan yang masuk akal. Pokoknya ya mereka menolak. Karena ada penolakan, gereja tak bisa dibangun. Ini tentu saja menimbulkan masalah bagi umat Kristen yang taat beribadah. Bagi umat Kristen yang tidak rajin beribadah, ini pasti bukan masalah besar. Tapi bagaimana dengan umat Kristen yang merasa wajib mengikuti kebaktian? Yang merasa setidaknya 1 kali seminggu harus sembahyang di gereja. Buat mereka pelarangan pembangunan gereja menjadi persoalan serius. Di satu sisi mereka memiliki kebutuhan atau kewajiban untuk beribadah, di sisi yang lain mereka dilarang untuk punya gereja tempat melakukan peribadahan. Dalam kondisi begini ya jalan keluarnya adalah beribadah bukan di gereja. Mereka beribadah setiap minggu, mungkin di rumah, mungkin di ruko, atau di bangunan lain yang sebenarnya peruntukannya bukan untuk peribadahan. Sialnya, mereka yang menolak pembangunan gereja tanpa alasan tadi akan datang kembali dan bilang umat Kristen seharusnya beribadah di gereja. Itu yang saya bilang sebagai lingkaran yang seolah tak berujung. Tapi kali ini nampak ada titik cerah. Ternyata keviralan berita pelarangan itu membawa hasil. Pemerintah dan pihak kepolisian Bandar Lampung turun tangan. Segera sesudah video itu menyebar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah langsung bertindak. Mereka melakukan rapat bersama dan sudah menghasilkan kesepakatan yang memberi harapan besar. Ini paling tidak terlihat dalam pernyataan Kapolresta Bandar Lampung, Kombes Ino Haryanto seperti dilansir dari Detik Sumut. Menurut Kombes Ino,
hak beribadah jemaat gereja Kemah Daud akan dijamin. Rapat bersama memutuskan pengurusan izin pembangunan gereja akan disepakati. Sebelum izin permanen keluar, mereka bahkan akan memberikan izin sementara agar jemaat bisa beribadah. Kombes Inu memastikan pelaksanaan ibadah akan dijamin keamanannya oleh Polresta Bandar Lampung. Dia bahkan mengingatkan agar tidak ada pelarangan penghadangan kepada siapapun yang ingin melaksanakan ibadah. Ini tentu saja bukan akhir cerita. Untuk membangun gereja masih diperlukan proses perizinan panjang. Misalnya saja, agar pembangunan bisa dilaksanakan, tetap diperlukan adanya rekomendasi dari Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB. Di banyak tempat, FKUB inilah yang kerap menjadi pengganjal. Tapi bagaimanapun juga dalam kasus Bandar Lampung, paling tidak untuk sementara jemaat bisa beribadah lagi. Kita harapkan saja dalam 2 tahun ke depan proses perizinan bisa berlangsung lancar. Dan terakhir saya ingin katakan sebenarnya sih tidak ada alasan yang dapat dibenarkan secara hukum bagi siapapun untuk membubarkan peribadahan. Sepanjang yang saya tahu tidak ada kewajiban bagi umat beragama untuk beribadah hanya di rumah ibadah. Begitu juga tidak ada larangan bagi umat beragama beribadah di tempat yang bukan rumah ibadah. Saya sebagai muslim misalnya bisa saja sholat atau sholat berjamaah, tarawih, melakukan pengajian atau bahkan sholat Jumat di rumah, di kampus, di kantor, atau di lokasi manapun. Jadi sebenarnya tanpa gereja pun jemaah bisa tetap beribadah di gedung yang difungsikan sebagai tempat beribadah. Dan bahkan kalau kita baca naskah KUHP yang baru, membubarkan mereka yang sedang beribadah terancam hukuman pidana sampai 5 tahun. Seperti saya katakan, pelarangan ibadah masih berlangsung terus tanpa habisnya. Sudah saatnya kita semua melindungi hak semua warga Indonesia untuk beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Apa yang dilakukan Kapolresta dan jajaran pimpinan daerah di Bandar Lampung harus dijadikan teladan. Pemerintah harus secara tegas menolak pelarangan ibadah. Majelis Ulama Indonesia juga harus bersikap. Pelarangan hak warga beribadah adalah kejahatan. Kita harus lawan bersama. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.